suka beribadah. Itu kan ciri orang Melayu. Pasti beragama Islam. Orang Melayu tak ada yang tak beragama Islam, suka beribadah. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba lihat daerah-daerah Melayu pasti ada surau, ada masjid, ada langgar. Ya kan? Ada daerah Melayu yang nggak ada masjid. Saya masuk kemari tadi, yang saya tengok pertama masjidnya luar biasa. Itu tanda orang Melayu. Kalau bagaimanapun keadaannya, masjid nomor 1. Karena tak boleh itu. Kalau rumah kita lebih cantik dari masjid, tak boleh itu. Itu ciri-ciri orang Melayu. Masjidnya harus bagus. Ya kan? Tadi masih dibangun lagi masjidnya. Nah, bersedekahlah, berinfaklah, ya kan? Nggak banyak, sedikit, nggak ada duit, tenaga. Nah, itulah orang Melayu. Yang kedua adalah orang Melayu sopan berkata, santun bergaya. Kenapa sopan berkata, santun bergaya? Pasti kalau orang Melayu yang lebih tua dari kita, pasti kita panggil dengan tuturan-tuturan bahasa Melayu. Coba, ada orang tua duduk di sini, kita lewat, pasti kita bungkuk. Ya, itu orang Melayu. Nggak ada gini, kalau udah gini dadanya orang tua, itu bukan orang Melayu. Bukan orang Melayu itu. Karena Melayu identik dengan Islam. Ajaran Islam itu seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang Melayu mementingkan penegakan hukum. Kenapa? Orang Melayu itu ya paling patuh dengan tata krama adat istiadat. Patuh kan orang Melayu dengan tata krama adat istiadat? Coba lihat perkawinan. Diatur adat istiadatnya pasti ikut. Ada tepung tawar, ya kan? Itu hukum adat istiadat. Ada makan apa namanya? Makan beradab, ya kan? Nah, itulah orang Melayu. Yang ketiga, yang keempat, orang Melayu mengutamakan pendidikan dan ilmu. Coba lihat daerah-daerah Melayu, ya, mengutamakan pendidikan, terutama pendidikan agama. Dari Langkat ini dulu, Kabupaten Langkat nih, Tanjung Pura itu tempatnya para ustadz-ustadz ini. Orang Malaysia itu dulu, orang luar pun banyak belajar di Tanjung Pura itu. Iya kan? Nah, itulah orang Melayu. Yang keempat, orang Melayu patuh dan pada musyawarah dan mufakat. Jadi orang Melayu itu kalau membuat acara-acara tertentu, dia musyawarah dan mufakat. Kumpulkannya dulu pengetua-pengetua adat, ya kan? Sanak pemilih, kalau mau kawin, pakciknya, makciknya, aku nak ngawinkan anakku nih macam mana, aku nak meminangkan macam mana. Nah, itulah dia orang Melayu. Musyawarah dan mufakat. Ya, orang Melayu mengutamakan budaya. Nah, itulah orang Melayu mengutamakan budaya. Apa yang disampaikan oleh Sekstaris tadi, ya, tarian apa namanya lagi, mainan gasing, itu budaya-budaya Melayu. Sampai meneteskan air mata beliau. Itulah budaya-budaya Melayu. Sehingga artinya dia ingin mengangkat harkat martabat budaya-budaya yang selama ini terpendam, yang tidak tersalurkan. Sementara di sini masih banyak anak-anak kita yang belum paham tentang budaya dan adat istiadat Melayu. Orang Melayu ramah dan terbuka. Pasti kalau Melayu itu ramah, terbuka dia. Kenapa saya katakan ramah terbuka? Kabupaten Langkat ini siapapun bisa masuk. Bapak bisa lihat, ya, siapapun bisa masuk. Asal beragama Islam, coba di Perlis sini. Ada suku Jawa, ada suku Aceh, ada suku apa namanya lagi?
Banjar, Kalimantan, ada Melayunya. Bisa kita kan di sini hidup ramah, tak pernah kita gontok-gontokan. Itulah Melayu. Pemimpin juga begitu. Langkat ini berapa kali dipimpin oleh pemimpin Kabupaten Langkat? Ada Jawa, ada Karo, ada Mendiling, ada Melayu. Semua ada jadi pemimpin di Langkat ini. Saya tak banding-bandingkan daerah lain, Bapak Ibu lihat sendirilah. Saya nggak pernah dengar itu Tapanuli Selatan sana ada orang Melayu jadi bupati. Ya kan? Nggak pernah kan? Itu aja. Itulah saking Melayu itu baik, ramah dan terbuka. Karena Melayu identik dengan Islam. Hari ini kita datang kemari ini, ya ibu-ibu datang kemari meluangkan waktu. Kita berarti membangun hubungan silaturahmi. Kalau kita selalu bersilaturahmi, dipanjangkan umur. Ya kan Bu? Ya kan Pak? Mana Pak Ustaz nih? Pak Arifin? Ya kan? Jadi jangan putuskan hubungan silaturahmi. Ajaran Islam itu seperti itu. Melayu juga seperti itu. Jangan putuskan hubungan silaturahmi. Bangun hubungan silaturahmi. Nah, itulah dia. Yang ke-8, orang Melayu melawan jika terdesak. Ini yang paling payah ya. Yang paling payah. Melayu ini melawan jika terdesak. Hati-hati sama orang Melayu. Kalau udah terdesak, tak peduli dia apapun pangkatnya. Makanya jangan sempat terdesak orang Melayu nih. Iya kan? Nah, itulah dia. Kalau udah terdesak, tak peduli dia, apapun OKP-nya, apapun organisasinya, tak peduli dia. Itu orang Melayu. Itu betul-betul orang Melayu. Ya kan? Itu Melayu. Tapi kalau udah baik hatinya, nyawanya, ini kasihkan ya, nyawa kasihkan ya, kalau cocok. Tapi kalau nggak cocok, habis duitnya itu tahan. Udah tak cocok di hatinya, itu Melayu. Iya kan? Kalau udah cocok kepala ini disorongkan, nah katanya itu Melayu. Tapi kalau udah tak cocok di hatinya, aduh mak, itulah yang paling payah. Nah, itulah. Yang ke-9, orang Melayu menjaga marwah dan harga diri. Ini Melayu, menjaga marwah dan harga diri. Kadang-kadang udah susah kali pun dia tak makan, maaf cakap di rumah tak makan, bukan minta tuh kalau tak terdesak tak mau dia. Padahal abangnya kaya. Adik saya ada begitu. Kan? Orang pun awak kasih, apalagi dia, tapi malu kali ya sama abang tuh. Tempat tak masak ada di rumah. Kan? Nah begitulah. Tapi malu, itulah orang Melayu. Nah, itu orang Melayu. Segan dia. Apalagi yang namanya minta-minta jabatan, paling malas orang Melayu. Biar aku mati daripada minta katanya, ya kan? Nah, itu orang Melayu, segan dia minta-minta jabatan. Tapi zaman sekarang tak boleh, tak bisa lagi, ya kan? Jangan. Bukan apa artinya? Kalau memang ada kemampuan, ada kehebatan, ada kebolehan, maju. Nah, ini yang perlu. Itu katanya Melayu berhati Batak tadi, ya kan? Karena Melayu ini mudah merajuk. Kalau tak awak tegur sekali udahlah, oh sombong kali lah si Polak, bukan tanggung, petang dulu. Kalau tidak aku ini tak jadi maya nih katanya, ya kan? Padahal awak pening, pikiran awak tak kemana-mana. Itulah kadang-kadang orang Melayu nih. Macam Pak Kades tadi, sering aku jumpa Pak Hayat DPR, tapi Pak Hayat tak hiraukan aku, katanya, kan? Kono. Nah itu kata Pak Kades. Tapi betul pula Pak Kades itu. Awak pun kalau tak silaturahmi, nah itulah perlunya silaturahmi ya Pak Kades, ya kan? Tak kenal tak sayang Pak. Nah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah tahu Pak Kades kayak gini, sampai kapan pun mau awak bantunya, tengah malam pun mau bantunya, ya kan? Nah, jadi saya bilang tadi, ini kalau tak dibangun nanti ini saya bilang apa tadi Pak Kades? Titi. Bukan ini yang masuk tadi. Dermaga. Dermaga. Dermaga.
jabatan saya garansikan di Pak Kades, saya bilang. Kan? Tak saya tekan anggaran itu, saya bilang, kan? Subhanallah. Karena anggaran itu saya salah satu yang menandatangani itu. Kan? Kalau tak dibangun, itu dulu saya tengok nanti. Udah saya bangun itu, udah masuk, udah, baru saya tekan. Kalau enggak saya tekan. Ingat ini Pak Kades, kan? Kalau panjang umur murah rezeki. Ya, saya nggak mau berjanji-janji lah. Itulah garansinya. Jadi syukur alhamdulillah kita hari ini sudah bisa dapat ketemu silaturahmi. Saya juga tidak mau berjanji-janji insya Allah. Tapi yang penting saya mengharapkan kepada kita seluruhnya, Bapak Ibu, keluarga besar saya, Majelis Adat Budaya Melayu, ya, seperti yang saya katakan tadi, Melayu identik dengan Islam. Melayu ini adalah nation, bangsa, ya. Siapapun di sini yang beragama Islam itu orang Melayu. Jangan kita bilang, oh kau mendiling, kau ini. Islam dia Melayu. Ya, itu orang Melayu. Ya, ini harus kita bangun kebersamaan. Mari kita ke depan supaya jadi pintar, bijak, pandai, sampai ke anak cucu dan keturunan kita. Jangan nanti ketika ada orang maunya, baru di desa ini datang rame-rame. Silakan saja siapapun yang datang. Kita sebagai orang Melayu, seperti yang saya katakan tadi, 9 identitas dan ciri orang Melayu itu harus kita hargai. Yang namanya tamu harus kita hormati. Siapapun dia. Saya kadang-kadang di rumah itu baru aja terletak badan, assalamualaikum, ya kan? Baru pulang kerja, kadang-kadang malasnya mata tuh, tapi nggak bisa. Kalau tahu nanti malaikat lah yang datang, saya pikir, ya kan? Bangun aja saya. Kita nggak tahu-tahu ini. Pernah sekali orang mengantarkan rezeki, saya bilang sama istri, nanti kalau ada orang datang, bilang saya pergi ya, nongkoh pula saya sekali, ya kan? Capek kali. Rupanya orang tadi mau mengantarkan rezeki. Datang orang rumah saya, bapak pergi katanya. Begitu saya bangun, siapa tadi yang datang ini sepulan? Allah mak, hilang dia. Jadi dari itu pengalaman nggak mau saya lagi. Kadang-kadang kita nih, apa namanya, Pak Kades, prasangka saja. Hilangkanlah suzon itu, prasangka itu yang membuat kita berbahaya. Ya kan? Hilangkan prasangka buruk itu. Nah, jadi kalau bisa kita sesama orang itu setiap saat prasangka baik sajalah. Jangan ini belum apa-apa lagi udah jelek, minta apa lagi kawan nih, kan gitu kan? Atau rupanya mau ngantar udang ya sama Pak, kan? Tolak pula bilang bapak, gigi gitu ya, lewat udang tadi ya kan? Itulah, jadi kita begitu tamu mari kita hargai dalam kondisi apapun, tak bisa kita memberi, paling tidak kita tentukan. Tak ada uang kita hari ini, besok, lusa dan sebagainya. Kalau datang tamu paling sedikit itu ciri-ciri orang Melayu, ya kan? Air putih pun jadi. Air putih datang dari rumah kita, nggak ada gula, maaf cakapnya, kasih air putih. Nah itulah ciri-ciri orang Melayu tadi. Ada beberapa hal yang saya sampaikan.